saat sakit sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam, beliau dapati para sahabat sudah membentuk shaf. Beliau intip dari rumahnya, kemudian beliau senyum. Kami hampir, kata Anas, senang, bahagia melihat Rasulullah SAW senyum. Ya, ini sudah sembuh, sudah baikan ini. Sampai kemudian beliau keluar, atau dikira oleh para sahabat beliau akan keluar sholat. Tapi kemudian Rasulullah mengisyaratkan, an atimmu sholatakum wa arkhas sitr, sempurnakan sholat kalian. Rasul senang melihat para sahabatnya masih peduli dengan sholat, membentuk shaf, menunggu sholat. Itu yang Rasulullah buat beliau senang, senyum. Tapi karena sakitnya beliau masuk kamar Aisyah, rumah Aisyah, beliau tutup kembali sitar dan beliau katakan, atimmu sholatakum, teruskan, sempurnakan sholat kalian. Dan di hari itu Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, menunjukkan kepedulian beliau yang sangat terhadap sholat. Demikian pula Ali ibn Abi Thalib di Musnad Ahmad. Ali mengatakan, kana akhiru kalami Rasulillah, sebelum Rasulullah wafat, dan beliau orang dekat, selain memang sepupu, juga menantu Rasulullah SAW. Maka ucapan terakhir yang Rasulullah SAW sampaikan sebelum beliau mengembuskan nafas yang terakhir adalah as-salah, as-salah, wattaqullaha fima malakat aimanukum. Dua itu. As-salah, as-salah. Ini uslub ighra dalam bahasa Arab. Maknanya perhatikan sholat kalian. Perhatikan sholat kalian. Sholat, sholat. Perhatikan sholat kalian. Pentingkan sholat kalian. Pentingkan sholat kalian. Dan budak yang kalian miliki, yakni hamba-hamba sahaya, jangan dizalimi. Beri hak mereka. Muliakan mereka walaupun mereka budak. Dua ini. Kata Ali, itu yang terakhir Rasulullah SAW sebutkan sebelum wafatnya. Salah, as-salah, salat, salat, kata Rasulullah SAW. Ini pentingkan salat kalian, perhatikan salat kalian. Karena seperti yang tadi, kalau itu baik salatnya, akan berpengaruh baik pula amalan dia yang lainnya. Jelek salatnya, akan jelek amalan dia yang lainnya. Kondisi dia pun akan jelek, akhlaknya pun akan turun jelek. Bahkan urusan dunianya akan jelek. Kalau sudah salatnya asal-asalan dan amburadul, kurang dan bahkan tidak diperhatikan olehnya. Makanya dipentingkan oleh Rasulullah SAW. Beliau nasihul amin, sangat bernasehat, ingin baik bagi umatnya. Maka di saat-saat terakhir sebelum wafatnya pun masih mengingatkan mereka, as-salah, as-salah, jaga salat kalian, pentingkan salat kalian. Betapa Rasulullah SAW sangat memperdulikan dan mementingkan arti salat ini, wasiat yang begitu penting. Makanya di dalam Musnad Ahmad, Rasulullah katakan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Yang menjaga salatnya, benar-benar salat itu akan menjadi cahaya baginya, hujjah baginya. Dan salat itu akan datang menghadap Allah di yaumul qiyamah, membelamu. Datang menghadap Allah, membela orang yang menegakkannya, menunjukkan
amalanmu, ibadahmu, utamanya sholat, erat hubungannya denganmu, dengan kita. Bahkan tidak terpisahkan dengan kematian sekalipun. Bukan berarti di dunia selesai. Di akhirat pun dia akan datang menghadap Allah membelamu. Agar kamu terlindung dari azab, dari murka Allah, dari neraka, dari jahannam. Sholat. Rasulullah pula dalam riwayat Jabir di Muslim mengingatkan bainar rajul wa bainas syirki wal kufur tarkus shalah. Antara seseorang batasnya dengan syirik dan kekufuran adalah sholatnya. Kalau dia meninggalkan sholat, masuk ke dalam kekufuran, masuk dalam kemusyrikan. Hadis di Muslim. Antara seseorang dengan batas yang menjaga dia, benteng melindungi dia dari kekufuran, dari kemusyrikan adalah sholatnya. Kalau itu dia tinggalkan, sudah tidak ada gunanya baginya agamanya. Semua ini menegaskan kepada kita betapa Rasulullah SAW mementingkan sholat. Sedemikian rupa Rasulullah mementingkan sholat, tidak heran jika kemudian para sahabat pun sangat mementingkan sholat. Faham apa yang dididikkan Rasul kepada mereka.